Ayyuhal hadirun wa ayyuhal ikhwah wa ayyuhal ikhwan, jamaah Majlis Rindu Rasul atau jamaah Halaqah Al-Kautsar Masjid Al-Kautsar Mendungan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini kita banyak, kalau kita mengamati, mencerna segala peristiwa yang terjadi, kita menemukan banyak sekali pelajaran-pelajaran. Bahkan dalam hal yang sepele sekalipun, di sana kita bisa mengambil pelajaran dari hal yang sederhana sekalipun. Oleh karena itu dikatakan dalam sebuah ayat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan karena peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Artinya apa? Segala yang terjadi di alam semesta ini itu kembali kepada bagaimana kita apakah bisa mengambil pelajaran atau tidak. Orang yang beriman, mereka lah orang yang bisa mengambil pelajaran. Ada hal yang menarik ya sebelum saya menyampaikan materi pembuka malam ini ya. Seperti yang pernah kami sampaikan, insya Allah setiap 2 pertemuan sekali ini kita rolling ya. Kalau pertemuan terakhir atau sebulan yang lalu ya, kita membahas mengenai saya menyampaikan tentang tafsir tematik. Maka malam ini kita akan memulai awal sebagaimana usul dari Pak Derajat dulu ketika sebelum tahun baru, sebelum 2024 ya, belum mengusulkan ada penambahan hal yang baru mengenai fikih. Maka malam ini kita akan membahas mengenai fikih. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan sebuah pelajaran yang baik yang saya pelajari atau yang saya amati, yang pernah saya pelajari dari sebuah filosofi. Ini hal yang sederhana, yaitu filosofi, yaitu penjual bakso. Nah ini sangat sederhana ya. Ternyata kalau saya membaca sejarahnya, jadi pertama, filosofi bakso ini mengajarkan kita semua tentang makna sebuah ketulusan. Kalau membaca asbab urutnya atau bagaimana terjadinya masakan bakso sendiri, saya bisa membaca bahwa dulu di Jepang ada seorang anak yang dia punya orang yang sudah tua. Orang tuanya ini kalau dulu ketika masih muda mereka biasa makan daging biasa, tapi ketika saat itu usia sudah tua, sang anak ini akan menyuapi daging itu, namanya sudah tua, gigi sudah semakin keropos sehingga tidak memungkinkan. Maka kemudian sang anak ini dengan telatennya dia kemudian punya ide bagaimana kalau dagingnya kemudian digiling, dibuat butir kecil-kecil, baru kemudian disuapkan ke orang tuanya. Ini makna sebuah ketulusan atau birrul walidain, bagaimana bukti bakti seorang anak kepada orang tuanya. Yang kedua, kalau kita mempelajari filosofi bakso sendiri, yang kedua adalah mengajarkan bagaimana kegigihan dalam berusaha dan berikhtiar. Kalau sekarang barangkali kita kalau melihat bakso itu mangkal atau lewat, katakanlah. Kalau sekarang rata-rata udah mangkal ya, karena orang-orang itu yang mencari baksonya. Kalau di zaman sekarang orang kok muter-muter pakai gerobak, nanti dia akan kehilangan pembelinya. Mana dia nyari di sana, oh udah lewat ya. Tapi sekarang pembelilah yang dia tahu, oh ada bakso yang enak di sana, dicari. Bahkan bakso yang enak sekalipun kalau dia ada di pelosok sekalipun didatangi, karena ini urusan masalah kepuasan. Tetapi kita kembali flashback di zaman dahulu, yang namanya bakso itu saya masih ingat. Kira-kira tahun berapa pertama bakso itu? Indonesia 90-an. Awal-awal itu saya masih ingat di kampung saya di Grobogan, yang keliling muter bakso itu hanya 1-2 orang. Saya masih ingat. Jadi penjual bakso itu mereka lewat, dan setiap mereka lewat mereka nggak ngerti siapa pembelinya, yang penting lewat aja. Ini saya ambil pelajaran adalah bagaimana kegigihan untuk menjemput rezeki. Jadi mereka tidak di rumah. Yang kedua, yang ketiga, penjual bakso ini setelah menyiapkan baksonya, kemudian pembelinya mereka makan bakso dengan lahap. Kira-kira pembelinya ini
mencuci piring sendiri, mangkok sendiri, atau yang mencuci adalah penjualnya. Ini makna sebuah istilah, namanya istilah yaitu sebuah karakter melayani. Jadi itu hal yang baik. Jadi pelajaran yang luar biasa bagaimana ketulusan, kegigihan, dan bagaimana sebuah sifat melayani. Demikianlah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam hidup ini kita sering merasa seperti saya perlu dilayani. Karena sebenarnya yang terbaik adalah bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat, berlomba-lomba jadi yang lebih manfaat buat orang lain. Itu yang paling penting. Baik, malam ini menjadi bagian dari itu, mari kita tanamkan dan diri kita semuanya bagaimana sifat kita, sifat gigih, termasuk dalam konteks kita berhalaqah ya. Ini yang perlu kita ingat terus. Ketika kita berhalaqah atau bermujalasah bersama-sama bermajlis, yang tak kalah pentingnya adalah sebuah semangat untuk terus istiqomah dalam menghadiri halaqah ini. Mungkin barangkali antara sekolah ini sesekali ada kegiatan yang bermasalah, kalau itu uzur ya. Tapi sebisa mungkin kita punya sebuah semangat ya, semangat, ada kegigihan kita menjemput, sebagaimana ada istilah menjemput rezeki, kita juga menjemput ilmu, menjemput rahmat, menjemput keberkahan dengan kita berjamaah. Barangkali ya, entah berapa orang yang kita datang ke tempat ini, 10 orang insya Allah berkah, 9 orang berkah, bahkan misalkan yang datang cuma seterusnya, misalkan insya Allah berkah. Kenapa? Karena majelis itu adalah bagaimana sebuah niat, ada sebuah niat, dan ternyata misalkan ada halangan dan lain, tetapi niat itulah yang kemudian Allah hitung. Cuma bedanya kalau niat itu kita imbangi dengan kita hadir ke sini, tentu pahalanya lebih besar. Misalkan kita udah niatkan, insya Allah nanti pekan depan atau 2 pekan lagi saya akan halaqah di Al-Kautsar. Ternyata hari-hari gak bisa datang, insya Allah dapat pahalanya niat. Karena kebaikan dalam Islam ini ketika diniatkan itu sudah mendapatkan pahala. Yang penting jangan hanya mengumpulkan pahala niat. Bisa mungkin yang niat kemudian juga bisa hadir ke tempat ini. Lanjut, malam ini kita akan memulai ya, untuk bagian awal kita bicara mengenai pembuka tentang masalah fikih. Yang pertama, kita akan bicara mengenai tentang risalah Islam dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan risalah ini. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikirim beliau, dan sebagaimana kata Rasulullah, beliau mengatakan bu'istu bil hanifiyati samhah. Aku diutus dengan hanifiyah as-samhah. Ini hanifiyah ini condong kepada kebenaran, as-samhah itu artinya adalah memiliki toleran. Jadi kalau orang mengatakan Islam radikal itu sangat salah. Rasul mengatakan aku diutus dengan hanif dan dengan toleransi. Kemudian syariat secara keseluruhannya akan menjamin manusia mendapatkan kehidupan yang mulia. Wa syari'atul jami'ah allati takfulu lin-nasi al-hayatul karimah al-muhaddabah. Jadi akan menjamin manusia kehidupan yang mulia dan beradab. Dan kemudian syariat ini telah membawa umat manusia, sebagaimana dalam kehidupan Rasulullah 13 tahun di Mekah dan 10 tahun beliau di Madinah, beliau berhasil membawa atau merubah kebiasaan orang Arab yang jahiliyah, merubah kebiasaan mereka yang syirik, merubah kebiasaan mereka yang fanatisme kepada kelompok, maka dirubah. Awalnya mereka orang yang suka perang, kemudian diganti berperang dalam Islam adalah berjihad untuk mempertahankan agama, kemuliaan agama. Mereka yang suka orang-orang Arab yang mereka terbiasa dengan suka dengan syair, maka Islam datang dengan Al-Quran Karim dengan bahasa yang sangat indah.
Kemudian orang-orang Arab mereka syirik. Bahkan di Mekah saat itu yang namanya berhala ya, namanya berhala itu tidak kurang ratusan, 300 lebih berhala ditempatkan di masjid dekat Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Islam datang perlahan-lahan sampai kemudian orang-orang Arab semenanjung Arab semua meyakini kebenaran tauhid. Lanjut, umumur risalah, tentang keumuman risalah atau Islam ini agama yang bersifat umum. Maksudnya Islam ini agama atau syarat Islam itu bukan hanya untuk sekelompok manusia, bukan hanya untuk sekelompok kabilah ya. Bukan hanya untuk tempat tertentu, wilayah tertentu. Maka kalau saya pernah menyampaikan di pertemuan yang dulu ya, bahwa ada 3 tipikal agama di dunia ini. Yang pertama adalah agama yang sejak awal itu agama yang terbatas. Contohnya misalkan kalau agama Yahudi berarti hanya dikhususkan bagi mereka orang-orang Yahudi. Dalam bahasa yang lain kepada Bani Israel misalnya. Maka di dunia ini orang-orang Yahudi nggak merasa perlu namanya Yahudisasi, mereka nggak perlu. Mereka lebih mementingkan yang namanya kualitas. Jadi itulah bedanya. Orang Yahudi mementingkan yang namanya kualitas. Maka orang Yahudi di dunia ini sedikit, tapi orang terkaya dunia itu rata-rata orang Yahudi ya. Agama yang spesifik khusus untuk tertentu. Kemudian misalkan kayak seperti di Jepang ada agama Shinto. Apakah pernah mendengar agama Shinto ini dipeluk selain orang Jepang? Enggak ada. Berikutnya termasuk aliran kejawen. Apakah ada nggak orang Arab yang beragama kejawen? Dalam artian mengikuti adat Jawa nggak mungkin ya. Kecuali kalau orang Jawa yang tinggal di Saudi mungkin yang memiliki keyakinan itu. Kemudian yang kedua, ada lagi agama yang sejak awal agama yang awalnya adalah agama yang khusus kemudian diplesetkan disimpangkan menjadi agama yang umum. Ini agama Kristen. Yang awalnya sebenarnya itu agama yang kata Yesus ya, ketika Yesus ini pernah dimintai tolong oleh seorang wanita dari selain Bani Israel. Yesus mengatakan, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba rumah-rumah Israel yang tersesat. Jadi sebenarnya Yesus itu diutus kepada domba-domba Israel. Tapi itu diplesetkan. Satu, diplesetkan mereka merasa agama yang umum, diinternasionalisasikan. Yang kedua, dalam teks dalam Bible dikatakan domba-domba Israel, rumah Israel. Tapi kenapa kita kok yang dianggap sebagai dombanya? Sehingga kita dikejar-kejar untuk mereka kristenkan. Ya. Yang ketiga, agama yang memang sejak awal adalah agama yang umum. Ini kita bahas ini. Umum risalah, agama yang bersifat umum, tidak terbatas tempat tertentu, tidak terbatas waktu tertentu. Misalkan agama Yahudi itu batasnya apa? Sampai sebelum Nabi Isa. Agama Kristen ya sampai Nabi Isa diganti Rasulullah, selesai Kristen. Islam tidak. Islam ini agama yang terus menerus. Itulah kenapa nabi-nabi, Nabi Adam, semua nabi ya, dalam Quran dikatakan wa nahnu lahu muslimun, kami pasrah kepada Allah. Jadi semua nabi mereka adalah Islam. Tapi kalau kita bicara Islam secara istilah, yang saat ini berarti Islam mengikuti ajaran Muhammad SAW. Kembali ke dari banyak ayat dalam Al-Quran Al-Karim yang dengan tegas ya. Ini ada beberapa ayat ya. Saya ambil satu saja. Misalkan Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Maha suci zat yang telah menurunkan Al-Furqan atau yang pembeda, liyakuna lil-'alamin nadhira, supaya ia menjadi peringatan untuk alam semesta. Ini adalah bagaimana Al-Furqan atau Al-Quran itu menjadi peringatan untuk alam semesta. Ini aja. Kemudian hadisnya Rasul bersabda, kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumi khassah.
Setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, dan beliau mengatakan wa bu'istu ila kulli ahmar wa aswad. Aku diutus kepada yang berkulit merah dan berkulit hitam. Ini hanya gambar aja. Kalau di dunia ini kulitnya macam-macam ya, ada yang hitam, ada yang putih, kuning, macam-macam. Tapi di sini dalam hadis aku diutus kepada yang merah dan yang hitam. Ya, artinya Rasulullah ini diutus untuk semua umat manusia, bukan hanya orang-orang tertentu. Kemudian lanjut, ada beberapa hal yang menjadi bukti bahwa risalah Islam ini risalah yang umum atau risalah yang kalau dalam bahasa kita dia tuh universal untuk semua manusia. Ada 3 bukti ya. Pertama adalah annahu laisa fiha ma yas'abu 'alan nasi i'tiqadu. Jadi dalam syariat Islam ini tidak ada sesuatu bagi manusia, tidak ada hal yang sulit untuk diyakini. Artinya apa? Keyakinan dalam Islam itu begitu bisa diterima dengan hati yang bersih, akal yang sehat. Contohnya ketika bicara mengenai tauhid, ketika bicara mengenai akidah misalkan. Kalau dalam agama yang lain ada yang meyakini bahwa ada 2 Tuhan, ada 3 Tuhan. Bahkan dulu dikenal namanya apa? Panteisme ya. Banyak Tuhan. Misalkan contohnya di Bali orang mengenal sebagai Pulau Dewata. Di Yunani dikenal dengan pulau atau negeri para dewa. Makanya di sana dulu di Yunani semua komunitas bagian-bagian masyarakatnya itu mereka punya dewa-dewa yang mereka yakini. Ada yang mereka menyembah dewa Merkurius, ada yang menyembah dewa Jupiter, ada yang menyembah dewa Mars, ada yang menyembah dewa bumi. Semua masing-masing punya dewa yang dibanggakan. Dan terlepas dari perbedaan dewa tadi, mereka menyepakati ternyata orang-orang penyembah berhala sekalipun mereka juga punya namanya kalimatun sawa, kalimat yang menyatukan. Apa itu? Semua mereka sepakat bahwa terlepas dari macam-macam dewa itu, mereka meyakini ada dewa yang paling besar, yaitu dewa Zeus. Sama ketika bicara mengenai orang-orang Arab yang menyembah berhala, ada yang menyembah Lata, ada yang menyembah Uzza, ada yang menyembah Ma dan lain-lain. Dan semua orang Arab sepakat dewa yang paling besar adalah dewa Hubal. Kalau di Indonesia beda, dewa 19. Kemudian ya, termasuk juga tidak ada dalam syariat perkara yang susah untuk diamalkan. Kita contohkan ya, kita gampang aja. Kalau kita wudu dan wudu kita batal, apakah kita boleh sholat? Ya boleh ya. Kalau orang sholat itu harus diantaranya apa? Syaratnya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah kebijaksanaannya dalam beberapa syariat itu kadang fikih dalam aturannya itu berbeda. Contohnya ketika ada perintah puasa Ramadan. Puasa Ramadan menjaga dari perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Pertanyaannya, apakah kalau tadi kentut membatalkan sholat, apakah kentut membatalkan puasa? Enggak batal. Kalau kentut membatalkan puasa, saya yakin orang Mendungan enggak ada yang puasanya selesai. Menahan kentut dari fajar sampai maghrib. Artinya apa? Itu betapa Islam ini agama yang syariah bisa dipahami, bisa dicerna. Kemudian ketika kita berwudu, awalnya kita kentut, kemudian kita berwudu. Kenapa dalam anggota wudu tidak ada membasuh anggota kentut? Kenapa yang orang kentut yang wudu mukanya, tangannya, kemudian kakinya, ada telinga ya? Kenapa yang keluarnya kentut itu tidak dibasuh? Itu kalau orang ngeyel gitu ya, Islam nggak bener nih, itu nggak masuk akal.
yang keluar sana kok yang wajah di itu gampang, jawabannya gampang sekali. Ini aja, Anda sakit mata, betul, udah mata Anda saya suntik juga, nggak bisa ya. Orang sakit mata, sakit apa saja, yang disitu ya begini, gitu. Kan gitu. Ya. Kecuali dalam penemuan medis modern ya, medis modern kan kemudian muncul misalkan ada orang di opnam ya, dia diinfus, kemudian yang disuntik itu kan ini ya. Di zaman dahulu semua yang namanya sakit kepala ini disuntik, sakit gigi ini disuntik, semua sini semua. Nah, artinya apa? Sebenarnya agama ini bisa dicerna ya, bisa dipahami. Maka Allah mengatakan yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini Al-Baqarah 185. Allah menghendaki yang mudah bagi kalian dan tidak menghendaki yang sulit bagi kalian. Yang kedua, di antara yang membuktikan umumnya risalah ini adalah annama la yakhtalifu bi ikhtilafi zaman wal makan kal aqaid wal ibadat jaa mufassalan tafsiran kamilan. Jadi segala yang berhubungan yang tidak mengalami perubahan, baik perubahan waktu atau perubahan masa seperti akidah dan ibadah, maka Al-Quran datang menjelaskan secara terperinci. Sedangkan perkara yang bisa mengalami perubahan, maka dalam Al-Quran itu disampaikan secara global. Contohnya bagaimana mengenai politik, tentang ekonomi, bagaimana mengenai misalkan kemaslahatan sipil ya, dan lain-lain. Perkara-perkara perang, mengatur kemenangan dalam perang, itu kan kemudian strategi perang dan lain-lain tidak dibahas dalam Al-Quran secara terperinci, hanya secara global bagaimana adab berperang, bagaimana adab dalam memimpin, dalam bertransaksi ekonomi secara global seperti itu. Jadi kesimpulannya yang selalu tetap stabil maka disampaikan secara sempurna dan detail. Tapi yang mengalami perubahan dengan perkembangan masa, maka di sana Al-Quran hadir atau Sunnah hadir dengan cara secara global. Jadi memberikan semacam kayak ibaratnya kayak orang mau berangkat mancing, diberi pancingnya, biar nanti mikir sendiri bagaimana nyari ikannya. Artinya dikasih tahu globalnya. Yang terakhir poin yang ketiga, saya kira ini terakhir ya. Yang ketiga adalah inna kullama fiya min ta'alim, semua ajaran-ajaran dalam syariat Islam itu bertujuan satu, inna ma yaqsadu bi hifdzuddin, menjaga agama. Jadi tujuan dari syariat adalah menjaga agama. Itulah kenapa dilarang yang namanya seorang itu murtad ya. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Maka Islam melarang pembunuhan dengan yang tanpa hak. Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga akal. Maka Islam melarang minuman keras dan apa saja yang bisa merusak akal. Wa hifdzun nasl, menjaga keturunan. Maka Islam melarang apa saja yang bisa merusak keturunan seperti perzinaan. Wa hifdzul mal, menjaga harta. Maka Islam melarang yang namanya korupsi, kolusi, melarang yang namanya gratifikasi, melarang yang namanya mencuri, merampok, membegal. Kenapa? Karena semua itu adalah mengambil harta orang lain dengan tanpa hak. Baik, demikian saya kira cukup ya. Saya ambil satu ayat saja untuk sebagai penutup poin yang ketiga tadi. Qul inna ma harrama rabbi al-fawahish, katakanlah wahai Muhammad, sungguh Tuhanku mengharamkan hal-hal yang keji, ma zahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tidak tampak, wal isma wal baghy bighairil haq, dosa dan kesombongan dengan tanpa hak, wa an tusyriku billah, dan engkau mensekutukan Allah, ma lam yunazzil bi sultana, yang mana Allah tidak memberikan kekuasaan untuk itu, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, engkau mengatakan apa yang tidak kamu ketahui, mengatasnamakan nama Allah. Ini Al-A'raf 32 dan 33. Ini intinya tentang semua larangan-larangan tadi itu bertujuan tadi menjaga harta, akal, menjaga agama dan lain-lain. Demikian
untuk malam ini sebagai pembuka untuk materi fikih. Untuk pertemuan yang akan datang, pertemuan 1 bulan lagi ya, insyaallah kita akan membahas mengenai tentang bagaimana tujuan dari syariat sendiri. Nanti jika ada pertanyaan nanti akan kita sambung untuk tanya jawab jika ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.